Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Sobat Almus TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa menyapa Sobat Almus kalian dalam acara talk show di segmen kali ini dengan pembahasan sosialisasi program Al-Mustafawiyah ke depannya. Al-Mustafawiyah ini sudah berdiri, alhamdulillah akan menginjak 6 tahun. Banyak sekali hal yang sudah dilakukan, banyak sekali evaluasi yang juga telah kami lakukan. Otomatis akan menjadi perbaikan untuk kedepannya. Dalam mendukung kualitas kita ke depannya nih Ustadz, sekarang kita fokus pada program kepesantrenannya. Karena di sini sudah hadir Wakil Kepala Bagian Kepesantrenan, Ustadz Wafi. Boleh di-share, dijelaskan kepada Sobat Almus TV semua, seperti apa program yang sudah disiapkan oleh tim kepesantrenan di tahun ajaran baru yang mendatang. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Almus TV yang saya hormati, baik berbicara tentang program kepesantrenan di tahun ajaran baru ini, pertama saya ingin menyampaikan mewakili Kepala Kabak Kepesantrenan, karena ini merupakan lembaga yang baru diadakan tahun ini, dan ini tentu untuk memaksimalkan program-program kepesantrenan ke depan. Ada 3 hal yang sekurang-kurangnya 3 hal yang akan kami genjot nanti. Yang pertama tentang kebahasaan. Jadi ke depan memang kita akan memaksimalkan program kebahasaan, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, dan ini akan menjadi program yang semua santri wajib untuk mengikuti. Karena ke depan setiap santri Al-Mustafawiyah diwajibkan untuk berbahasa Arab dan Inggris setiap hari. Nah, itu program kita. Tentu nanti Kabak umum personalia akan menjelaskan berapa tim yang akan dipersiapkan. Tetapi dari kepesantrenan secara konsep insya Allah sudah matang. Pertama, dan ini yang akan kita golkan pertama, yaitu tentang kebahasaan ini. Yang kedua, program tahfidz. Jadi nanti kita sudah kemarin juga merumuskan bahwa boarding ini akan bekerja sama dengan takhassus tahfidzil Quran. Anak-anak yang berpotensi di dalam menghafal Al-Quran, mereka akan dikarantina di lembaga tahfidz. Apakah itu nanti programnya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun hafal 30 juz, tentu nanti akan kita godok lebih dalam dengan tim dari pembina tahfidz itu. Tapi insya Allah tahun ini kita akan betul-betul maksimalkan program tahfidz di boarding Al-Mustafawiyah ini. Kemudian yang ketiga, program yang ini juga menjadi bagian program unggulan adalah Kitab Kuning. Jadi ada juga lembaga nanti, dan kita sudah mulai membentuk divisi Kitab Kuning. Jadi teman-teman pengurus yang dari Ma'had Ali ini kan lembaga kaderisasi ulama. Nah, ini nanti kita terjunkan untuk membimbing santri-santri di boarding ini untuk bisa minimal membaca kitab-kitab dasar lah, yaitu kayak Fathul Qorib, Al-Jurumiyah, dan lain semacamnya. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Baik, jadi itu program unggulannya Ustadz ya. Jadi 3 hal tadi. Baik, untuk mendukung program ini tentu kita sadari bahwa sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Untuk amunisi timnya sendiri nih, apa yang sudah dipersiapkan oleh Kabag Personalia dalam hal ini sebagai upaya untuk mendukung program kepesantrenan yang telah disampaikan tadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait dengan SDM ya. Jadi saat ini untuk bagian personalia atau bagian SDM alhamdulillah sudah dibentuk oleh manajemen dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Mustafawiyah. Jadi sekarang dari atas itu saya akan coba berikan gambaran dulu terkait struktur yang ada di Pondok Pesantren Al-Mustafawiyah. Jadi dari pimpinan itu nanti akan mengkerucut ke tiga bagian. Yang pertama itu bagian personalia, dalam hal ini untuk mengurusi SDM. Yang kedua itu bagian pendidikan pesantren. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan umum. Jadi dari SMP, SMA, SMK, aliyah, dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan bagian kepesantrenan terkait ini, saya alhamdulillah 2 minggu ini itu intens berdiskusi dengan Ustadz Wafi, dengan Kibaden, dengan rekan-rekan yang lain, dengan pengasuhan. Kita sedang meramu, sedang menggodok, sedang merumuskan bagaimana untuk menciptakan, untuk membentuk bi'ah atau budaya berbahasa itu. Kita sepakat bahwa terkait dengan bahasa itu tidak mungkin tercapai bila SDM-nya tidak memiliki bahasa, tidak mempunyai kemampuan berbahasa. Sehingga kita sepakat bahwa untuk yang akan datang ini orang-orang yang kompeten di bidang bahasa, wabil khusus dari alumni-alumni Pondok Pesantren Modern, karena mereka spesifik di bahasa, itu yang akan kita hadirkan, itu yang akan kita siapkan untuk itu. Itu yang pertama terkait dengan bahasa. Dan kita akan fair, kita akan terbuka, kita akan lihat hitungan-hitungan secara rasional. Sebagai contoh misalkan nanti, di Putri membutuhkan berapa person untuk mengatur, untuk mengarahkan terkait dengan bahasa ini. Sebagai contoh misalkan dibutuhkan 8 atau 10 orang, insya Allah kita akan siapkan. Kemudian di Putra pun begitu tentunya, berapa orang yang dibutuhkan secara hitung-hitungan rasional yang ada, kita akan siapkan itu. Kemudian yang kedua tadi disampaikan terkait dengan kitab kuning, bahwa kita punya Mahad Ali. Mahad Ali itu programnya kalau sekarang 3 tahun, tapi ke depan 4 tahun. Nah, hasil didikan kita yang di Mahad Ali, yang memang mereka setiap hari itu adalah kajiannya, kajian kitab kuning, itu alumni-alumni Mahad Ali ini, beliau-beliau ini nanti akan ditempatkan di Al-Mustafawiyah dan khusus dia untuk mengelola, untuk mengatur, untuk memanage, untuk memprogram, mempraktekkan terkait dengan tadi kitab kuning itu. Jadi mengkaji kitab kuning itu akan dispesifikkan dari alumni-alumni Mahad Ali, yang memang dari Mahad Ali itu spesifiknya ada di sana, keunggulan keahliannya itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan tahfidz ya. Tadi saya sepakat dengan Ustadz Wafi bahwa ada formulasi yang baru. Formulasi yang baru maksudnya adalah kita punya ma'had tahasus tahfidzul Quran yang ada di atas. Gitu. Jadi nanti seperti yang Ustadz Wafi sampaikan, santri-santri yang memang dia keinginannya atau bakatnya, minatnya untuk ditahfidz, kita akan ditempatkan khusus di tempat tahfidz itu. Nah, terkait dengan SDM-nya, alhamdulillah saat ini sudah ada Ustadz Zain, itu dari Kudus, ya, dari Kudus, Mahad Ali juga, dan bahkan dia pernah menyampaikan, ketika ada santri yang memang kualitasnya sangat bagus, jangankan 1 tahun, 6 tahun insya Allah bisa selesai. 6 bulan maksudnya. 6 bulan insya Allah bisa selesai. Tapi kita tidak muluk-muluk ya, tidak muluk-muluk. Nanti kita akan buat program dari yang 1 tahun, yang 2 tahun, yang 3 tahun saja, seperti itu. Itu kemudian ada juga alumni dari Tahasus Tahfidzul Quran seperti Ustadz Fahmi namanya. Insya Allah kita akan tempatkan khusus di bagian tahfidz sana. Dan ketika pun misalkan secara realnya nanti dibutuhkan penambahan SDM, insya Allah nanti akan kami siapkan. Demikian.
Baik, alhamdulillah berarti sudah sinkron ya tadi ya, karena program yang bagus tanpa didukung SDM yang tepat juga tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya mungkin lebih ke langkah real atau langkah-langkah yang akan langsung diterapkan dalam terutama tadi 3 unggulan tadi dari bahasa, dari tahfidz dan kitab kuning. Mungkin apakah nanti keseharian anak akan dibuat jadwal seperti apa atau dibentuk divisi seperti apa, mungkin bisa dijelaskan secara rinci kembali oleh Ustadz Wafi. Baik, betul apa yang disampaikan Ustadz Mubarak tadi, bahwa untuk mencapai target-target yang kita inginkan dibutuhkan SDM yang memadai itu. Maka di bagian kepesantrenan kita sudah membentuk divisi-divisi. Jadi ada divisi bahasa, ada divisi tahfidz, ada divisi kitab kuning, termasuk juga ada divisi keamanan dan kedisiplinan. Jadi nanti setiap divisi ini jelas kerjanya, tidak tumpang tindih. Jadi yang bahasa ya fokus siang malam memikirkan bagaimana pengembangan bahasa. Kemudian yang tahfidz fokus bagaimana mencapai target-target hafalan anak didik. Kemudian kitab kuning pun demikian. Jadi mereka ditempatkan di asrama tersendiri, kerjanya cuma mengajar. Sementara bagian kedisiplinan, wali asrama dan lain semacamnya ini fokus untuk mengawal kedisiplinan, keamanan dan ketertiban anak-anak. Nah, terkait dengan bentuk realnya, misalnya bahasa Arab, kita sudah mulai kemarin dengan pihak lembaga misalnya sekolah formal meminta waktu untuk bahasa ini diperbanyak. Jadi muatan bahasa Arab, bahasa Inggris ini cukuplah di sekolah itu. Nah, di luar sekolah nanti di samping sore dan malam ada penambahan materi bahasa Arab, termasuk gramatika Arab. Yang terpenting memang di luar itu lebih kepada muhawarah, istima. Jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya praktek. Jadi mereka di lapangan aplikasinya ya. Jadi di pesantrenan itu lebih banyak kepada aplikasinya. Jadi teorinya mungkin di kelas-kelas, tetapi nanti aplikasinya, dan ini akan kita akan kawal semaksimal mungkin dengan tentu tadi dengan SDM yang sudah memadai insya Allah. Kemarin sempat hitung-hitungan dengan Ustadz Mubarak, untuk tahun ini minimal kita ada penambahan 10-10, putri 10, putra 10 itu. Untuk enggak secara keseluruhan 3 itu ya, secara keseluruhan. Karena memang kan sebetulnya kita sudah ada di dalam, sudah ada, tinggal kekurangannya kemarin itu di angka kurang 8 pembina. Tapi kita kemarin sudah buat kesepakatan insya Allah 10-10 kita siapkan kan begitu. Insya Allah begitu. Nah, demikian juga kaitannya dengan tahfidz Al-Quran. Nah, kita nanti memang mungkin dalam waktu tertentu, misalnya setengah tahun, biasa reguler kita semuanya menghafalkan Al-Quran. Tetapi anak-anak yang berpotensi, yang punya yang memang bakatnya di menghafal Quran, kita akan fasilitasi ini dengan cara misalnya apakah dia 1 tahun cukup 30 juz atau harus 2 tahun atau 3 tahun. Nanti kita dengan tim tahfidz akan menggodok ini, karena tentu anak-anak ini kan harus sekolah juga. Jadi itu yang juga dipikirkan, kemampuan menyerap itu mereka sekolah tetap seperti yang lain, tetapi untuk kegiatan kepesantrenan ini nanti kita asramakan di tahfidz biar fokus begitu. Nah, tinggal nanti kita uji dan tentu ini kita akan bicarakan dengan pihak lembaga juga, berapa tahun kira-kira? Apakah 2 tahun cukup atau harus 3 tahun? Nah, kita akan coba tahun ini dan semoga berhasil itu. Termasuk juga kitab kuning. Kalau kitab kuning kita insya Allah tidak kekurangan SDM, karena tadi itu Ma'had Ali ini kan hampir semuanya mumpuni di dalam kitab kuning, karena
3 tahun mereka siang malam belajar kitab kuning. Nah, tinggal nanti mereka betul-betul maksimal di dalam mendidik teman-teman. Termasuk sekali-kali memang kita ajak anak-anak yang memang lagi belajar tentang kitab kuning ini untuk ke atas itu, untuk ikut melihat bagaimana proses belajar kitab kuning itu. Saya kira begitu untuk langkah-langkahnya. Baik, sekarang terkait dengan kedisiplinan Ustadz ya, bahwa kita ketahui bersama kehidupan pesantren itu syarat dengan disiplin, terus bagaimana menanamkan kepada anak akhlakul karimah, takzim kepada para guru. Hal-hal itu kan harus ditanamkan dalam keseharian sebagai santri ataupun santriwati. Mungkin bisa dijelaskan langkah realnya bagaimana akan diterapkan kedisiplinan yang lebih mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, dari programnya, begitupun dengan sumber daya manusia yang akan mengawalnya, seperti itu. Ya, baik. Terkait dengan kedisiplinan, kalau berbicara SDM tadi, seperti yang di awal sudah disampaikan bahwa kita akan tambahkan untuk di wali asrama gitu. Jadi nanti wali asrama dengan yang mengajar materi itu kita akan pisahkan seperti yang Ustaz Wafi sampaikan. Jadi yang wali asrama atau pengasuhan dia spesifik, khusus nanti, khusus. Jadi mengawal kedisiplinan ke masjid, kedisiplinan ke sekolah, kemudian dia sudah mandi atau belum, dia sudah bangun atau belum, kehidupan asrama. Jadi itu akan dikawal betul dan SDM-nya kita akan siapkan seperti itu. Baik, terkait dengan kedisiplinan, betul apa yang disampaikan Kabak Personalia tadi. Kedisiplinan itu dia bisa terlaksana dengan baik apabila ada kontrol yang baik itu, SDM yang baik kan begitu. Jadi kalau kemudian santrinya 200 yang mengawal cuma 5 orang, tentu susah itu. Nah, tahun ini dengan menggunakan formasi tadi itu, kita berharap teman-teman ini betul-betul dikontrol semaksimal mungkin selama 24 jam itu. Termasuk tidurnya pun dikontrol, mainnya pun dikontrol, apalagi kaitannya dengan sekolah, kaitannya dengan belajar dan ke masjid itu. Insya Allah nanti kita maksimalkan. Termasuk misalnya kaitannya dengan bagaimana akhlak santri ke depan, tentu harus dimulai dari para pembina. Kita tidak bisa berbicara anak ini harus menjadi anak yang anak didik yang berakhlak kalau kemudian pembinanya tidak memberikan uswah keteladanan yang baik. Maka kemarin kita juga merumuskan itu dengan para pembina. Ke depan misalnya pembina itu tidak boleh merokok kan itu. Karena kalau ini dibiarkan akan ditiru kan misalnya. Hal-hal yang kemudian kurang baik jangan sampai diperlihatkan di depan anak-anak, tentu kan begitu. Misalnya kaitannya dengan rokok, dan kita akan tegas itu nanti itu. Artinya kalau ada pembina misalnya tidak bisa memberikan keteladanan yang baik, ya bisa kita keluarkan dan begitu dari pesantren ini, karena ini akan merusak merusak nilai-nilai kepesantrenan itu. Oleh karenanya memang ini penting memang kedisiplinan ini. Oleh karenanya kemarin kita dengan Kabak Personalia juga sempat berbicara bahwa untuk kedisiplinan ini kita datangkan dari pondok-pondok pesantren modern itu. Nah, sementara dari Ma'had Ali karena mereka memang dididik untuk belajar terus, maka tugasnya mengajar saja itu. Mengajar kitab kuning, mengajar bahasa Arab, ada yang mengajar tahfidz. Mereka fokus di situ itu. Sementara untuk kedisiplinan, dan nanti untuk kedisiplinan ini akan dibantu oleh teman-teman OSMA itu. Ini kan bagian dari kaderisasi. Jadi anak-anak didik kita yang sudah di tingkatan atas, kita mulai latih mereka untuk bertanggung jawab. Jadi bisa
memimpin, mengawal adik-adiknya, tetapi sekali lagi kaitannya dengan punishment, tentu nanti tetap eksekutornya itu adalah pembina-pembina termasuk dari pihak pimpinan. Karena ini juga berbahaya, anak-anak masih dalam tahap belajar seperti itu kemudian mengeksekusi, itu kadang yang muncul itu balas dendam dan semacam, dan ini akan turun temurun nanti. Iya, senioritas masalah. Nah, itu kita akan hindari nanti. Jadi mereka akan ikut mengawal kaitannya dengan setiap kegiatan, kita pastikan berjalan dengan maksimal, dengan pengawalan yang maksimal. Dan sekali lagi tentu ini harus didukung oleh personil SDM yang memadai. Dan insya Allah tahun ini kita sudah hitung-hitungan kemarin, insya Allah tahun ini maksimal, dan kita akan lihat tahun ini. Dan betul kemarin direktur bilang bahwa tahun ini adalah tahun revolusi. Jadi tahun ini kita akan coba semaksimal mungkin. Jadi setiap program yang ada termasuk bagian kedisiplinan dan lain semacamnya betul-betul terkawal dengan baik. Saya kira begitu. Iya, alhamdulillah ya, programnya sudah sangat difikirkan dengan matang, SDM-nya juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, seperti kita ketahui Tad, bahwa Al-Mustafawiyah ini sebetulnya kan program belajarnya adalah selama 6 tahun. Jadi kalau di pendidikan formal tingkat SMP lalu lanjut SMA, SMK ataupun MA Al-Mustafawiyahnya. Berarti otomatis saat sudah lulus SMP dihimbau atau dianjurkannya memang harus, kalau dari segi kepesantrenan memang harus 6 tahun ya tadi ya, baru mendapatkan sertifikat itu. Boleh dijelaskan lebih lanjutnya seperti apa program 6 tahun ini dan kekurangannya apa kalau di tengah jalan baru 3 tahun sudah berhenti seperti itu tadi? Kenapa program kepesantrenan ini harus 6 tahun? Karena tentu kan kita ingin menghasilkan kader-kader yang ideal itu. Nah, tentu lulusan Al-Mustafawiyah itu diharapkan secara bahasa mereka minimal menguasai 2 bahasa, Arab Inggris itu. Kemudian mereka hafal Al-Quran, dan yang ketiga bisa baca kitab kuning. Nah, tentu program ini tidak bisa instan itu. Nah, hitungan kita itu ini bisa dicapai, dan kalau dalam hafal Al-Quran itu sampai mutkin itu kalau sampai jenjangnya 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Kan begini. Misalnya untuk tahun ini anak ini fokus di bahasa dulu. Nah itu. Apakah sampai setahun atau 2 tahun misalnya? Maksimal kita batasin 2 tahun. Nah, ketika ini selesai, kita mendorong anak ini mengambil unggulan lagi. Yang kita coba target 2 tahun itu. Paling ininya kan 3 tahun itu. Jadi kita arahkan lagi misalnya di dalam tahfidnya sampai 2 tahun. Kemudian 2 tahunnya lagi kitab kuning. Nah, sehingga program, dan ini menjadi ciri khas Al-Mustafawiyah, kelebihan Al-Mustafawiyah, bahwa lulusan santri Al-Mustafawiyah itu mereka menguasai 2 bahasa minimal. Mereka hafal Al-Quran, mereka bisa baca kitab kuning, dan ini merupakan bekal mendasar di dalam mengarungi kehidupan ini. Oleh karenanya, tentu kalau hanya 3 tahun, tentu tidak maksimal itu. Seperti halnya yang dicanangkan, program yang dicanangkan oleh Al-Mustafawiyah. Dia bisa diharapkan, insya Allah kalau sampai 6 tahun. Jadi lulus SMA itu insya Allah mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkompetisi di kampus-kampus manapun insya Allah. Termasuk di kampus luar negeri. Insya Allah siap itu. Jadi itu kemudian kenapa harus 6 tahun. Jadi teman-teman yang SMP misalnya, ya kita harapkan ke depan itu memang sudah dari awal berpikirnya sampai selesai SMA, sehingga pesantren itu sudah mulai bisa merumuskan anak ini mulai dari mana. Itu 2 tahun ini kita gembleng di mana, 2 tahun ini kita gembleng di mana, karena dia tidak setiap anak
baru itu langsung dibahasa semua, tidak itu. Tergantung kecondongan awal itu. Jadi kita bisa rolling nanti itu untuk misalnya, dan tergantung kapasitas lembaganya juga. Misalnya setiap tahun tahfidz itu hanya menerima 10 orang misalnya. Nah, maka yang kita terima itu yang betul-betul bagus 10 orang saja itu. Nah, sisanya kita uji lagi di bahasa misalnya berapa orang kemampuannya itu. Jadi kita tidak memaksakan semuanya, yang penting enggak. Kita harus menyesuaikan dengan SDM-nya sehingga kita rolling-rolling yang betul-betul setahun ini bisa, atau sampai maksimal 2 tahun dah gitu di tahfidz, ya sudah kita masukkan tahfidz. Kemudian yang misalnya 10 lagi di bahasa Arab Inggris misalnya, atau bahasa Arab 10 lagi di bahasa Inggris, 10 lagi di kitab kuning. Nah, nanti ini selesai baru kemudian di tahfidznya. Ini selesai baru itu. Sehingga 6 tahun itu ya minimal lah tetap tahulah gitu lah. Walaupun tidak mahir bahasa kitab kuning ya, minimal salah satunya, tapi target kita 3-tiganya tercapai. Makanya 3 tahun itu kita punya target 3-tiganya tercapai. Tapi kalau tidak, itu tentu saya kira biasa dalam setiap program itu ada hal-hal pengecualian itu. Tetapi target kita 6 tahun itu anak didik kita menguasai 3 program ini. Saya kira begitu. Baik, ya setuju dan sepakat dengan Ustadz Wafi tadi terkait bahwa dalam proses pendidikan di Al-Mustofawiyah ini ya tidak boleh terputus gitu. Jadi harus 6 tahun. Sehingga yang diprogramkan, yang ditargetkan oleh lembaga itu bisa tercapai. Tentunya untuk mendukung ini, sebagai contoh misalkan terkait dengan bahasa, ya kita akan siapkan tenaga-tenaga yang kompeten gitu, yang memang ahli di bahasa gitu. Kemudian ketika misalkan nanti ada usulan dari bidang kepesantrenan, kami kurang di bagian ini, ya semaksimal mungkin kami akan siapkan gitu loh. Terkait juga dengan misalkan di tahfidznya, tentu orang-orang yang hadir di sana itu adalah orang-orang yang hafidh dan hafidhoh yang membinanya, yang sudah punya pengalaman, yang sudah mengalami proses perjuangan sebelumnya, dan itu akan dimotivasikan kepada santri-santri sehingga nanti ketika yang mengajarkannya itu adalah seorang hafidh dengan orang yang belum hafidh, tentu semangatnya berbeda, motivasinya berbeda. Karena seorang guru yang sudah hafidh atau hafidhoh, dia pasti akan cerita bagaimana perjuangannya ketika menghafal, istilahnya jungkir balik perjuangan itu pasti akan disampaikan, dan insya Allah itu akan mengena, motivasi itu akan mengena kepada santri. Dan termasuk tadi yang kitab kuning, ya insya Allah, artinya SDM-nya pun ya memang SDM unggulan gitu. SDM yang lulusan dari Ma'had Ali, yang lulusan Ma'had Ali itu yang sekarang itu sudah bisa bersaing ya. Artinya banyak lulusan dari Ma'had Ali yang sekarang itu mengikuti program PKU, misalkan Pekadaran Kader Ulama di Kabupaten Bogor. Itu ada beberapa, dan itu membuktikan bahwa pesantren dari Al-Mustofawiyah, pendidiknya atau tenaga pendidiknya itu dari sisi tadi kitab kuningnya itu insya Allah sudah tidak diragukan lah, insya Allah. Dan itu semua dalam rangka mengawal program yang diprogramkan oleh kepesantrenan. Demikian. Baik, jadi memang sudah difikirkan ya tadi kenapa harus 6 tahun, kenapa tidak boleh berhenti di 3 tahun lalu pindah ke lembaga lain. Karena seperti kita ketahui setiap anak itu punya potensi, bahkan 3 tahun saja mungkin belum cukup ya Tad untuk mengenali potensi anak ini di mana. Apalagi kalau baru 3 tahun sudah pindah ke lembaga lain, otomatis perlu adaptasi lagi, perlu pengenalan anak lagi. Kalau dilanjut di Al-Mustofawiyah, otomatis para dewan guru, dewan pengajar, ustadz-ustazahnya sudah sangat
tahu betul anak ini akan diarahkan kemana. Ternyata oh si A ini lebih condong di kemampuan bahasanya, walaupun yang lain tetap diambil, tapi yang unggul berarti dia akan ada di bahasanya. Seperti itu. Itulah mengapa dalam menempuh pendidikan di Al-Mustafawiyah harus selesai sampai 6 tahun. Baik, demikian Sobat Almus TV, bincang-bincang kali ini. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang bisa disampaikan. Insya Allah berkah Ustadz ya, manfaat untuk penonton setia Sobat Almus TV semua. Sampai bertemu di talk show segmen berikutnya dengan pembahasan yang lain. Akhirnya kami undur diri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe Almus TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.